然我得马上。关键的时刻帮一帮。当然。这个时候，现在就走。看来可以出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长，周。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 449 sampai 450 atau episode 475 sampai 476. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil melarikan diri dari kejaran kesatria Jam Ungu, dan kemudian Lu Feng melepaskan binatang bertanduk emas ketika berada di luar menara pengorbanan, kemudian bertarung dengan kesatria Jam Ungu, dan diakhiri dengan menghilangnya kesatria Jam Ungu karena tidak mau berurusan dengan binatang bertanduk emas. Dan, sementara itu sebuah dis hitam terbang di atas benua utama. Luo Feng mengangkat dua cangkir anggur di ruang kontrol. Kesatria malam, Pierre Ching Tiger. Gumam Lu Feng, meskipun aku ingin menyelamatkan kalian berdua, namun aku tidak punya kekuatan. Luo Feng berkata dengan lembut. Kejahatan alam semesta menyebabkan dua prajurit terbunuh, dan yang kuat selamat. Mari berharap bahwa aku akan melihat kamu lagi di masa depan. Kaisar Truyan dan pemimpin kota Primal Chaos mengatakan kepada aku sebelumnya, ada bahaya di sekitar alam semesta. Seseorang harus selalu berhati-hati. Saat itu, penguasa planet Yunmo, Hu Yanbo telah meninggalkan satu kata terakhir kepada Babata, untuk memberitahuku, agar aku selalu menghormati alam semesta, dan tidak pernah menjadi sombong. Luo Feng menghela nafas. Ini terbentuk dari pengalaman. Aku telah berpikir, seorang kaisar puncak akan benar-benar aman di benua Yanji. Aku sudah berpikir, batas kaisar akan aman di seluruh perang wilayah luar. Aku mengira, dengan memiliki teleportasi, akan membuat hampir mustahil untuk mati. Tapi faktanya adalah, bahwa di dalam sebuah menara di sini di benua utama, Kesatria Malam, Pierre Ching Tiger, Ice Blade dan Gold Chang, semuanya tewas. Bahkan Kaisar Puncak pun bisa terbunuh. Luo Feng menghela nafas, dan Gold Chang kalah dari yang lebih lemah darinya. Dengan adanya kejadian tersebut, siapapun tidak bisa lengah sama sekali. Hasil pertempuran membuatnya banyak bercermin. Lingkungan khusus menara, membuatnya sehingga tidak ada yang bisa berteleportasi atau memindai, dan ini secara alami mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Jika mereka bertarung di udara di atas benua Yanji, Gold Chang yang mahir dalam hukum waktu, dia secara alami tidak akan bisa menghentikan mereka yang mahir dalam teleportasi. Mereka yang tidak bisa menang, sudah dari awal akan melarikan diri. Tidak bisa dipungkiri lagi, ini adalah alam semesta, dan hanya sebuah menara kecil di benua Yanji. Seperti banyak daerah rahasia berbahaya lainnya, ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui. Pikir Luo Feng, tidak peduli kapan, aku harus selalu waspada, dan tidak pernah menjadi sombong. Jika aku bisa mendapatkan penemuan yang sangat beruntung, para jenius lain mungkin akan mendapatkan itu juga, atau bahkan lebih baik dari itu. Pertempuran ini berakhir dengan 4 kaisar terbunuh. Tragedi macam apa ini, itu membuat Luo Feng menyadari pentingnya kehati-hatian. Ketika dia mendapatkan sayap sawu dan baju besi raja juga baju besi jenderal sebelumnya, dia menjadi percaya diri dan bangga. Sama seperti bagaimana pemimpin kota memandang penemuannya, namun dengan melihat ke seluruh alam semesta lainnya, itu hanya biasa-biasa saja. Baju besi raja dan baju besi jenderal, hanya menambah kekuatan eksteriornya. Saat kekuatannya sendiri meningkat, penggunaannya akan berkurang. Tiba-tiba, permintaan panggilan, gumam Luo Feng sambil mengerutkan kening. Sin kemudian berpindah ke alam semesta virtual, di dalam bar kota aliansi Hong, Luo Feng duduk di sudut dengan manusia lain. Tian Chen, mengapa terburu-buru untuk memanggil aku? Dia memandang manusia di depannya. Ini adalah teman yang telah ia buat selama bertahun-tahun.
Tian Chen tumbuh pada saat yang sama dengan Kaisar Malam, mereka berdua adalah anggota inti dari Aula Kapak Besar. Mereka berdua selalu saingan, namun itu adalah hubungan yang dalam dan rumit. Yang, Kesatria Malam sudah mati. Alis Tian Chen sangat panjang, itu membuatnya terlihat sangat serius sepanjang waktu. Dia berseru, sebelum dia meninggalkan aku pesan, mengatakan bahwa Gold Chang membunuhnya. Dia meninggal di benua utama Yanji dan hanya ada 3 kaisar manusia di sana termasuk dia. Kamu ada di sana juga, dan kamu adalah teman baiknya, benar? Apakah kamu tahu sesuatu? Benar, dia dibunuh oleh Gold Chang. Seru Luo Feng. Dia dipaksa oleh Gold Chang untuk merusak diri sendiri. Siapa itu Gold Chang? Tian Chen bertanya. Meskipun Gold Chang terkenal di benua utama, bagaimanapun juga ia berasal dari ras lain, seorang pejuang dari kem otomat. Tian Chen secara alami tidak tahu siapa dia. Bahkan di dalam lebih dari 3 juta kaisar aliansi Hong, dia hanya mengenal sekelompok kecil dari mereka. Gold Chang sudah mati juga, kata Luo Feng. Apa? Tian Chen terkejut, kemudian Lu Peng mengangguk. Hidup dan mati adalah bagian dari alam semesta. Sekarat tidak bisa dihindari. Ayo, mari kita minum. Oke, Luo Feng minum bersamanya. Luo Feng tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah ini. Dia dan Purple Clock ditakdirkan untuk bertemu suatu hari. Dia tidak ingin menyeret Tian Chen ke dalamnya. Entah itu dia atau Purple Clock, mereka berdua memiliki banyak harta karun dengan taktik bertahan hidup yang kuat. Dan meskipun Purple Clock tidak mendapatkan peti menara, dia masih berhasil mendekati setengah dari semua harta lainnya. Jumlah harta yang besar mewakili kekayaan yang sangat besar. Purple Clock benar-benar dapat membeli kristal Dewa Api, dan harta lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Seandainya lain kali kita bertarung, pasti akan lebih berbahaya. Dia adalah seorang kaisar yang telah membunuh Kaisar Puncak. Luo Feng tidak berani ceroboh. Dia tidak tahu bahwa termasuk Gold Chang, Purple Clock, telah menewaskan total 2 Kaisar Puncak. Aku harus memikirkan cara untuk menenangkannya. Purple Clock menganggap Luo Feng sebagai musuh, dan sedang berusaha untuk membunuhnya. Tentu saja, Luo Feng melakukan hal yang sama. Sementara itu, di dalam cincin dunia Lu Feng, tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas muncul. Peti menara. Luo Feng melihat benda itu tepat di tengah, ke sebuah peti yang dirantai. Semua item lainnya yang ditambahkan bersama masih akan jauh lebih berharga adalah peti ini. Pikir Luo Feng, hanya perlindungannya saja yang menghabiskan puluhan miliar elemen campuran. Harta karun di dalam harus mengejutkan juga. Mari kita coba dan lihat apakah transformasi Mosa bisa memalsukan orang Yanji, dan dapat membuka peti. Jika itu tidak bisa juga, maka aku harus melakukan perjalanan ke kota Primal Chaos, untuk menemui guruku, dan meminta bantuannya. Kotak yang dirantai ini, Luo Feng berpikir bahwa, bahkan gurunya Truyan, akan mengalami kesulitan untuk membukanya. Namun bagi pemimpin kota, pasti itu akan sangat mudah. Meskipun dia tidak ingin mengganggu gurunya, untuk harta karun di dalam, dia bersedia untuk melakukan perjalanan. Gurunya akan dengan mudah membukanya. Ayo kita coba, perubahan. Pakaian hitam Luo Feng segera menjadi energi, dan berubah menjadi 6 anggota klan Yanji yang bersenjata. Ada sisa-sisa mayat di sekitar menara sebelumnya, dan banyak dari mereka adalah tulang sektor Tuan Puncak, bagian terkuat dari tubuh mereka adalah tulang. Seperti murid Master Planet Yunmo, bahkan setelah puluhan ribu tahun, tulang emasnya masih tetap sempurna. Pimpinan puncak sektor, tubuh mereka kuat, mereka adalah bagian terkuat dari tubuh. Tulang-tulang seorang penguasa sektor, sangat dekat dibandingkan dengan tubuh orang yang sedang sekarat. Karenanya, dalam hal pembusukan, tulang-tulang itu bisa bertahan lebih lama. Luo Feng telah merencanakan untuk menipu peti agar terbuka, maka dia membawa salah satu tulangnya kembali. Menggunakan susunan genetiknya, ia mengkloning bentuk tubuh dari klan Yanji. Kemampuan alami, cloning. Klan Mosa mengubah energinya dan mengambil salah satu dari Kyuchika. Setelah semua, dia hanya melihat satu klan Yanji yang hidup, Kyuchika. Adapun klan yang mati di sekitar menara, ia tidak memiliki jaminan apakah energi prajurit yang mati akan bekerja. Karena itu ia memilih yang hidup yang telah dilihatnya. Jimat. Kemudian Mosa Luo Feng membalik tangannya untuk menghasilkan jimat. Itu memiliki semangat dalam dirinya. Ketiga tubuh semua memiliki jejak yang sama, tentu saja mengenalinya sebagai tuannya, dan menyatu dengan tubuhnya.
Semuanya sudah siap, genetika, energi, jimat, aku punya segalanya. Aku ingin tahu apakah itu akan berhasil. Luo Feng berjalan ke arah peti. Kedua belas rantai itu masih dikaitkan dengan pecahan logam, dan mengikat peti yang masih tertutup. Peti itu memiliki ukiran misterius di sekelilingnya. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam, dan mengulurkan tangan kanannya untuk menggosoknya. Kemudian segera pemindai peti pun diaktifkan. Itu harus bekerja, itu harus. Gumam Luo Feng mengantisipasi dari dalam dirinya. Meskipun dia bisa dengan mudah membuat pemimpin kota membukanya, di dalam benaknya, dia lebih suka tidak jika dia tidak mengganggu gurunya. Dia ingin mengandalkan dirinya sendiri dahulu. Hanya jika tidak ada cara lain, maka ia akan mencari bantuan untuk membukanya. Aku ingin tahu seberapa canggih sistem pemindaian peti ini. Semoga ini berhasil. Sistem pemindaian peti sebenarnya tidak setinggi yang dipikirkan Luo Feng. Itu hanya memindai dua hal. Satu adalah jimat dan yang lainnya adalah energi kehidupan. Adapun susunan genetik, ras yang berbeda secara alami memiliki badan yang berbeda, tetapi ada cara untuk menipu itu. Namun energi kehidupan selalu berbeda, bentuk kehidupan yang berbeda memiliki energi yang berbeda, ras yang berbeda memiliki energi yang sama sekali berbeda. Manusia memiliki energi yang berbeda satu sama lain. Namun, di antara seluruh ras, mereka masih dianggap serupa. Manusia, jika dibandingkan dengan ras serangga, memiliki energi yang sangat berbeda, dan ini hampir mustahil untuk ditiru. Selain beberapa ras khusus yang memiliki kemampuan khusus, kemampuan alami ini adalah hal-hal yang diberikan kepada mereka oleh alam semesta. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilatih. Energi kehidupan telah dikonfirmasi. Jimat telah dikonfirmasi. Kemudian, kunci di peti tersebut mulai mengendur. Hahaha, Luo Feng yang sedang menunggu dengan cemas mengungkapkan senyum dan membukanya. Di dalam peti terbentang 3 cincin dunia. Dengan pemindaian energi dunia, ia menemukan bahwa ketiga cincin itu tidak memiliki tuannya. Aku akan melihatnya satu per satu. Luo Feng mulai memeriksa cincin itu, mengirimkan energi dunia ke cincin pertama. Ini memiliki dunia yang luas di dalamnya, ada pegunungan logam di dalamnya dan sungai-sungai cair yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak kapal kelas E, bersama dengan item yang tak terhitung hampir seperti belalang. Semua barang dalam jumlah besar. Mengutuk. Apa ini? Gumam Lu Feng dengan terkejut. Dia mengangkat cincin kedua dan ketiga. Dan dia berteriak dengan gembira, ini, aku kaya sekali. Harta karun ras, bahkan ketika ras Yanji masih kuat saat itu, ini masih menjadi bagian yang sangat besar dari itu. Luo Feng terkejut dari jumlah harta karun. Dia tidak punya cara untuk mengetahui hal itu pada waktu itu. Para ksatria tahu bahwa mereka tidak akan bertahan, maka mereka telah menempatkan semua kekayaan mereka ke dalam 100 menara pengorbanan yang sebenarnya. Ini adalah 1% dari seluruh kekayaan ras. Harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang Yanji sangat mengejutkan. Ya Tuhan, aku benar-benar menemukannya. Luo Feng berkedip, dan tubuhnya bergetar. Aku kaya, sangat kaya. Tidak heran Gold Chang dan yang lainnya habis-habisan untuk ini. Bahkan kesatria dan Pierre Ching Tiger dipenuhi dengan harapan. Sepertinya mereka telah melihat lebih dari aku, dan tahu betapa mengejutkan harta tersebut. Mengejutkan, ini gila, ucap Luo Feng bergumam. Ketiga cincin itu memiliki tingkat harta yang berbeda, di mana ada pesan di masing-masing cincin itu. Dengan membalikannya, 3 pecahan logam muncul di tangannya. Pada mereka adalah, ada ukiran dari kata-kata benua Yanji, mereka menjelaskan harta yang ada di dalamnya. Yang selamat, cincin ini memiliki harta level yang berbeda untuk penguasa sektor, penguasa domain, tingkat alam semesta, tingkat wisatawan bintang dan bintang. Meskipun harganya sangat murah, jumlahnya sangat banyak, dan mampu mengisi seluruh dunia. Secara total, mereka menambahkan kekayaan dalam jumlah besar, kamu semua harus menggunakannya dengan bijak. Mengingat triliunan tahun yang dibutuhkan untuk memelihara ras kita, kendalikan bagian yang diberikan. Memelihara generasi selanjutnya adalah yang paling penting, karena klan yang lemah tetapi tumbuh, ini adalah masa depan kita. Lingkaran dunia ini, mewakili masa depan kita. Klan, di dalam cincin ini adalah harta untuk tingkat abadi. Meskipun jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan cincin sebelumnya, itu masih menambah jumlah yang sangat besar. Kelangsungan hidup akan sangat sulit setelah tragedi itu,
alam baka harus membuka ruang hidup mereka sendiri. Mereka membutuhkan harta yang cukup untuk menjelajahi alam semesta. Klan cincin terakhir ini memegang senjata berukir lengkap. Ini adalah pencapaian tertinggi klan kami. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para ksatria bekerja keras untuk membangun ini, dan mereka hanya berhasil membangun tidak bahkan 100 dari mereka. Dan senjata-senjata ini bersama dengan harta lainnya dari kita para ksatria, telah dipisahkan menjadi ratusan menara. Beberapa menara memiliki senjata berukir, sementara yang lain memiliki senjata ksatria. Meskipun senjata ini memiliki sedikit penggunaan untuk ksatria, mereka masih dihargai setinggi barang-barang lainnya yang digunakan oleh ksatria, karena mereka memiliki kemampuan hebat. Adapun cara menggunakannya, dan apa yang bisa mereka lakukan, senjata itu sendiri memiliki penjelasan tentang mereka. Meskipun hanya ada satu senjata berukir di sini, harganya jauh melebihi 2 cincin lainnya. Luo Feng melihat 3 bagian tersebut dan tertegun. 3 cincin dunia, 1 untuk yang abadi di bawah, penguasa sektor, penguasa domain dan lain-lain, dan untuk klan yang lebih lemah. Salah satunya untuk tingkat abadi. 1 untuk puncak ras, ini adalah senjata berukir. Senjata berukir ini adalah pencapaian tertinggi mereka. Dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan belum 100 yang dibuat. Harganya jauh melebihi 2 cincin lainnya. Luo Feng mengambil satu-satunya senjata di dalam cincin dunia ketiga dengan pikirannya. Senjatanya kecil dan halus, dan mirip dengan pita lengan, dan materialnya sebagian besar berwarna hitam, dengan perasaan sabuk Hasistar. Bagaimana aku menggunakan ini? Ia memiliki penjelasan. Luo Feng merenung tetapi tidak bisa memahaminya, mengirimkan beberapa energi dunia ke dalam pita lengan, untuk menyelidiki senjata. Energi dunianya dipenuhi dengan jejak semangatnya sendiri, saat mengaktifkan pita tangan tersebut. Senjata itu langsung mengenali pemiliknya. Sangat nyaman, Luo Feng dengan mudah mendapatkannya untuk mengenalinya sebagai pemiliknya, ketika pesan mulai menyampaikan dalam kesadarannya. Pesan itu menjelaskan detail tentang senjata itu. Itu disebut pita jam luar angkasa, dan ada kurang dari 100 di alam semesta. Hal paling misterius tentang ras Yanji adalah ukiran Yanjinya. Itu adalah sesuatu yang nenek moyang telah menjadi kebetulan dan dipahami sejak lama. Itu adalah jalan yang cocok untuk orang-orang Yanji. Menara ini menggunakan bentuk ukiran paling dasar. Menara ini memiliki ukiran yang tak terhitung jumlahnya, yang terakhir memiliki kemampuan ruang. Namun karena ini adalah ukiran yang solid, mereka membutuhkan pengangkut, dan memiliki batasan yang sangat besar, dan itu tidak bisa digunakan secara efektif dalam pertempuran. Oleh karena itu, para leluhur menciptakan ukiran kekosongan yang lebih kuat. Setiap senjata berukir memiliki ukiran kosong, yang rumit di dalamnya, dan saat energinya dipicu, akan menyebabkan ukiran itu tersebar di ruang angkasa. Sebarkan area, mengendalikan apapun di dalamnya. Sumber energi optimal adalah kristal abadi. Sebaiknya jangan menggunakan energi abadi sendiri, karena konsumsi energi senjata sangat mengejutkan. Dan begitu sumbernya habis, jika seseorang menggunakan energinya sendiri yang abadi, itu akan membakar tubuhnya yang abadi. Itu tidak akan sia-sia sama sekali. Alam semesta memiliki semua jenis kristal abadi. Semakin kuat energinya, semakin lama dapat digunakan. Pita jam luar angkasa menyebarkan ukiran kosongnya di atas domain dan gelombang ruang di dalamnya dan dikunci. Ini menonaktifkan teleportasi, oleh karena itu, ini adalah mimpi buruk prajurit ruang angkasa. Tentu saja, itu juga akan mempengaruhi pengguna, membuat kedua belah pihak tidak dapat berteleportasi. Karenanya, pita ini paling cocok untuk satu yang mahir dalam hukum waktu. Bagi para pejuang hukum waktu, yang mampu melepaskan waktu, dan melumpuhkan musuh-musuh mereka dari teleportasi, keuntungan mereka akan sangat besar. Pita ini memiliki ukiran kosong di dalamnya. Oleh karena itu, selama seseorang membawanya, dengan pengguna sebagai sumbernya, ia dapat melepaskan penguncian ruangnya di mana saja, dan akan jauh lebih efisien daripada menara. Ruang menara memiliki batas, sangat sulit untuk membawanya berkeliling dengan pengguna, dan dalam pertempuran, hanya menghancurkan ukiran di menara, akan menghentikan efeknya. Namun, ukiran kosong tidak dapat dihancurkan. Area kunci ruang dapat dipisahkan menjadi 3 tingkat. Level pertama, area dengan diameter 10.000 km akan terpengaruh. Tingkat kedua, diameter 100.000 km akan terpengaruh. Tingkat ketiga,
diameter 1 juta kilometer akan terpengaruh. Semakin besar area, semakin banyak penggunaan energi. Hanya dengan menggunakannya, untuk melawan musuh sejati, dan selama krisis hidup atau mati. Gunakan dengan hemat, ini adalah pesannya, dan berharap para pejuang ras, untuk mengandalkan senjata berukir, untuk melindungi rakyat mereka, dan bangkit kembali. Sialan, Luo Feng merasakan darahnya mendidih. Aku benar-benar berhasil. Ini sangat besar. Luo Feng merenungkan informasi itu lagi. Dia benar-benar mendapat hadiah besar dari penemuan ini. Ketika dia pertama kali melihat ukiran di dalam menara, dia sudah mengawasi mereka. Selama pertempuran, dia akan mendapatkan keuntungan. Namun begitu pertempuran semakin intens, dan menara mulai runtuh, dan dengan batas ruang di dalamnya, Luo Feng hanya bisa merenungkan. Senjata berukir, ukiran Yanji, ini adalah jalan yang dilalui oleh nenek moyang orang-orang Yanji. Luo Feng berseru, mengesankan, ada ukiran yang solid dan hampa. 3 cincin dunia, terutama yang ketiga, benar-benar membuat Luo Feng senang dan terkejut. Mari kita mencobanya. Dia tidak tahan menunggu saat dia mengulurkan lengan kirinya. Pita tersebut kemudian menempel, lurus ke lengannya dan menyatu dengan kulitnya. Secara bersamaan permukaan hitam itu pecah terbuka, mengungkapkan tempat untuk energi dapat memasukinya. Itu membutuhkan sumber energi abadi yang tinggi. Luo Feng tersenyum. Aku masih memiliki 2 kristal Dewa Api, dan setiap kristal itu bernilai 200 juta poin. Juga, hanya satu saja yang mirip dengan penghancuran diri Kaisar Rendah. Kristal Dewa Api, Dewa yang menangis, Dewa Guntur dan lain-lainnya. Mereka adalah energi abadi yang terkondensasi, yang dapat digunakan sebagai sumber energi atau bom. Sebenarnya, ketika otomat mendesainnya, mereka dibuat untuk memberikan energi murni dalam jumlah besar. Kemudian, mereka juga ditemukan baik dalam pertempuran, terutama kristal Dewa Api, itu menjadi bom bagi banyak prajurit. Kemudian, Luo Feng membalik tangannya, dan memasukkan kristal ke tempat masuk energi, dan hanya mengambil sepertiga dari ruang. Kemudian, tempat masuk tersebut segera disegel, dan energi mengalir masuk melaluinya. Seketika itu juga, permukaan tersegel. Seluruh pita sekarang sudah menjadi solid. Hahaha, dengan pikiran, armor peraknya menutupi pita dan melindungi pita tersebut dengan baik. Sebenarnya, bahan konstruksi pita ini sangat mahal, dan peti yang dirantai bahkan lebih solid, di mana bahkan, para ksatria akan kesulitan untuk menghancurkannya. Kunci ruang, kita sudah lama mengenalinya sebagai pemiliknya, dia bisa dengan mudah memicu itu. Area terkecil, diameter 10.000 km. Kunci ruang, Luo Feng dengan mudah memicu itu. Dengan 200 juta poin kristal Dewa Api di dalamnya, ia memiliki energi yang cukup untuk memicu. Seketika itu kemudian, dengan lengan Luo Feng sebagai intinya, energi tanpa bentuk langsung menyebar ke segala arah. Itu adalah gelombang yang mirip dengan energi ruang. Diameter 10.000 km. Langit, gunung, rumput, dan lumpur di bawahnya, memiliki ukiran yang tembus pandang muncul di seluruhnya. Ukiran kekosongan dari Yanji ini muncul sesekali, bahkan dengan pukulan, itu tidak mengenai apapun, karena tidak ada cara untuk menghancurkan ukiran kosong ini. Seseorang harus menghancurkan pita lengan, untuk menghancurkan ukiran tersebut. Hahaha, Luo Feng tersenyum dengan gembira, mengamati ke daerah di sekelilingnya, dan melihat ke atas dan ke bawah. Itu nyata, dan dengan indera ruang tubuh Mosa, ia dapat dengan jelas merasakan, ruang semesta di dalam area 10 km terkunci, tanpa satu riak ruang, tidak ada yang bisa berteleportasi sama sekali. Kunci ruang, itu benar-benar mengunci seluruh ruang di udara. Bagus. Bagus, bagus. Mata Luo Feng berkilau karena kegembiraan. Kunci ruang, ini seperti memiliki pemahaman yang besar tentang ruang itu sendiri. Luo Feng sangat senang, karena dia tahu, betapa berharganya senjata berukir ini. Hukum ruang angkasa dapat dipecah menjadi teleportasi, pelintiran dan penguncian. Masing-masing dari mereka memiliki subdivisi sendiri. Selama seseorang mencapai level tinggi, di salah satu dari mereka akan bisa mendapatkan pengakuan hukum ruang angkasa. Namun, untuk mencapai batas salah satu dari mereka, itu sangat sulit. Prajurit manapun yang mampu melakukan semua ini, akan biasanya semua berada di tingkat kaisar puncak. Beberapa kaisar tinggi bisa melakukannya.
Karena ini bergantung pada pemahaman hukum, beberapa kaisar tinggi mungkin lebih lemah dalam aspek-aspek tertentu, tetapi kuat dalam pemahaman hukum mereka, maka mereka dapat menggunakannya. Dengan penguncian ruang ini, dan dikombinasikan dengan sayap Sao Aku, Luo Feng benar-benar memiliki hak untuk berdiri di depan yang tak terhitung jumlahnya dari tingkat abadi. Luo Feng senang di dalam dirinya. Dia terlalu bersemangat, memimpikannya skenario yang berbeda. Ah, benar, matikan perangkat. Ini mengkonsumsi energi secara konstan, sebentar lagi akan tiba 10 detik, matikan. Luo Feng menonaktifkannya, ukiran yang muncul di seluruh area 10.000 km semuanya menghilang. Aku ingin tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan. Luo Feng memeriksa untuk melihat. Layar pita lengan ditampilkan, sisa energi 98,9%. Ya Tuhan, Luo Feng menatap dengan mata terbelalak, hanya 98,9% yang tersisa. Ini, aku hanya menggunakannya selama 10 detik dan di area terkecilnya, dan ini adalah kristal Dewa Api bernilai 200 juta poin, penggunaannya sangat cepat. Hanya dalam 10 detik, ia menggunakan 1,1% energi di dalam kristal. Masing-masing bernilai 200 juta. Itu berarti bahwa dalam 10 detik menggunakan 2,2 juta poin, sedangkan 60 detik akan menggunakan 13,2 juta poin. 1 menit menggunakan 13,2 juta poin. 1 menit saja akan menghabiskan kekayaan seorang pejabat. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mendapat pemahaman tentang keadilan alam semesta. Senjata luar biasa seperti itu, tidak memerlukan pelatihan sebelumnya. Cukup lengkapi dengan sumber energi, dan bisa menggunakan penguncian ruang. Jika penggunaan energi rendah di atas itu akan sulit dipercaya. 1 menit, akan mengkonsumsi 13,2 juta poin. Tidak heran, leluhur orang-orang Yanji mengatakan bahwa, penggunaannya mengejutkan, dan hanya digunakan saat salam keadaan kritis saja. Gunakan dengan hemat. Benar, kecuali itu mutlak diperlukan, aku tidak bisa menggunakannya. Ini adalah lubang hitam yang menyedot sumber daya tak terbatas, gumam Luo Feng yang menggelengkan kepalanya. Setelah mendapatkan senjata berukir, dia sangat bersemangat. Namun, konsumsi energi ekstrim, seperti seember air dingin di atas segalanya, itu membangunkannya. Aku tidak bisa menggunakannya, kecuali itu benar-benar diperlukan. Aku benar-benar tidak bisa menggunakan senjata berukir, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Kalau tidak, itu hanya kerugian besar. Luo Feng bergumam. Meski begitu, dia masih sangat senang, pita pengunci ruang ini, jauh melebihi jumlah kekayaan dari 2 cincin sebelumnya, itu benar. Ini adalah, kartu as mutlak, untuk melawan prajurit hukum ruang angkasa. Aku harus memverifikasi isi kedua cincin itu. Seberapa berharga harta di 2 cincin lainnya? 2 cincin dunia bersama dengan beberapa harta dari Gold Chang dan yang lainnya, Luo Feng harus menghitungnya secara keseluruhan. Namun, karena jumlah dan variasinya terlalu besar, ia dan Babata bekerja keras tetapi masih belum dapat menemukan harga yang akurat. Melalui jaringan alam semesta virtual, melalui beberapa teman di Aliansi Hong, melalui toko-toko di kota Aliansi Hong, dan melalui statusnya sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama, dan jalur lainnya. Butuh total 7 hari baginya untuk akhirnya mendapatkan perkiraan untuk semua barang. Cincin pertama, meskipun barang-barangnya yang paling berharga hanya cocok untuk penguasa sektor, jumlahnya sangat besar. Item yang tak terhitung jumlahnya dapat membentuk benua, secara total, nilainya sekitar 221 miliar elemen campuran. Ring kedua menyimpan item untuk tingkat abadi. Meskipun jumlah item jauh lebih rendah, namun secara keseluruhan, nilainya sekitar 285 miliar elemen campuran. Cincin ketiga hanya memiliki 1 senjata berukir itu. Ini sangat langka dalam kemanusiaan itu sendiri, mereka hampir tidak ada. Tidak ada harga yang akurat untuk itu. Senjata ini tidak bisa dihargai dengan uang, dan hanya bisa ditukar dengan barang berharga lainnya. Harganya jauh melebihi 2 cincin sebelumnya. Barang yang aku dapatkan dari Gold Chang, dan yang lainnya bernilai sekitar 53 miliar. Secara keseluruhan, ada senjata berukir lengkap dan item bernilai 560 miliar elemen campuran. Dalam studinya di Gunung Yuxiang, Babata yang seukuran telapak tangan, duduk dan memandangi layar dengan Luo Feng, mereka berdua terpana oleh penghitungan angka terakhir. Keduanya saling bertukar pandang. Luo Feng,
Kamu benar-benar hebat, Babata berkedip. Hahaha, Luo Feng tersenyum. Memang, jumlah yang dia dapatkan dari menara, terasa seperti memberinya kehidupan yang sama sekali baru. Sejak menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, ia telah berinteraksi dengan seniornya yang lain. Kebanyakan interaksi adalah dengan ksatria kapak emas dan beberapa ksatria lain, seperti ksatria pistol iblis. Itu membuka sudut pandangnya. Dia juga sudah memeriksa sebelumnya, dan tahu betapa mengejutkannya kekayaan para pejuang absolut ini. Tingkat abadi normal biasanya memiliki sekitar 10.000 elemen campuran. Para pejabat biasanya memiliki sekitar 10 juta. Kaisar biasanya memiliki sekitar 10 miliar. Ini adalah standar untuk kaisar tinggi dan puncak, dan kaisar puncak biasanya memiliki harta, antara puluhan miliar, hingga ratusan miliar. Prajurit seperti Kaisar Truyan, yang tak terkalahkan di antara para kaisar, dan mirip dengan ksatria normal, memiliki kekayaan ratusan miliar atau bahkan lebih. Tentu saja, ini hanya perkiraan. Sebenarnya mereka akan menghabiskan sebagian besar kekayaan mereka untuk kapal, menanam bentuk kehidupan, senjata, harta dan lain-lain, mereka biasanya menyimpan sangat sedikit. Dan bagi Kaisar Truyan, untuk dengan mudah menukar Dewa Binatang Buas 7 bentuk untuk Luo Feng, untuk memiliki begitu banyak uang tunai di sekitarnya, itu juga sangat mengejutkan. Bahkan dengan penghasilannya kali ini dari menara, Luo Feng tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Dan ketika seseorang menjadi lebih kuat, terutama maju menuju tingkat ksatria, harta yang mereka butuhkan, sangat langka dan sedikit, banyak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka hanya bisa menukarnya, seperti senjata berukir ini, itu tidak bisa dibeli dimanapun. Kekayaan para pejuang sebagian besar merupakan aset tetap. Aset Luo Feng sangat besar, sayap sawu, persenjataan Dewa Binatang Buas, senjata berukir, kristal warisan, ini semua adalah aset tetap dan tidak layak untuk dijual, karena ia bisa mendapatkan uang tunai untuk itu. Tapi, uang tunai belum tentu mendapatkan beberapa harta. Luo Feng mungkin membutuhkan harta tertentu di masa depan. Tetapi harta itu mungkin tidak dibeli. Dia kemudian dapat mengumumkan secara terbuka, aku akan menggunakan senjata berukir ini, dengan kemampuan mengunci ruang, untuk ditukar dengan harta tertentu. Ini akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk berhasil. Prajurit yang ingin mendapatkan senjata, untuk siswa mereka, dan seterusnya akan bersedia, untuk bertukar barang dengannya. Aku akan menyimpan harta paling berharga ini. Mereka yang tidak berguna bagi aku, atau biasa di alam semesta, yang terbaik adalah, menjualnya sesegera mungkin, pikir Luo Feng. Item terbaik adalah yang cocok untuknya. Harta kaisar lain, mungkin tidak cocok untuknya. Begitu semuanya telah diputuskan, Luo Feng mulai diam-diam berurusan dengan sejumlah besar barang, seperti lautan barang di cincin pertama. Kota Aliansi Hong sebagian besar melakukan bisnis dengan kaisar. Karenanya, tidak ada cara untuk menjual barang-barang normal ini kepada mereka. Dan dengan angka-angka seperti itu, toko-toko tidak bisa menangani terlalu banyak, dia hanya bisa menjualnya ke perusahaan virtual jagat maya. Untungnya Departemen Pembelian Perusahaan, menunjukkan rasa hormatnya sebagai murid pemimpin kota, mereka tidak berani mendorong harga terlalu rendah. Semua barang yang tidak berguna untuk Lu Feng, telah terjual. Item yang tidak berguna, dan biasa semuanya telah diubah menjadi uang tunai. Luo Feng sangat sibuk tetapi bahagia. Sama seperti dia menjual harta, melalui berbagai koneksi, ada suatu hari ketika dia tiba-tiba menerima surat, dari seorang teman baik di kota Aliansi Hong. Detailnya sederhana, Yang, aku dengar kamu menerima harta dari menara pengorbanan di benua utama Yanji. Apa? Luo Feng terkejut dari surat. Nama yang adalah nama panggilannya. Lagi pula, berita tentang Luo Feng sebagai murid pemimpin kota, telah lama menyebar. Para prajurit di alam semesta semua telah mencari Luo Feng ini, dia secara alami tidak berani mengungkapkan identitasnya. Identitas yang rendah hati, seperti kaisar normal. Namun sekarang, karena identitas ini terlibat dalam harta menara pengorbanan, itu akan membuat karakter rendah hati ini, akan mendapatkan perhatian banyak orang rakus, yang mengamati harta. Jika seseorang seperti Gold Chang mendapatkan harta karun itu, kaisar lain tidak akan berani mengacaukannya. Tapi buat Yang, pejuang pemula itu, harta sejati hanya bisa dipegang oleh pejuang absolut. Akan aneh jika tidak ada yang berencana, untuk mencuri darinya. Mona Kaisar, kamu di mana?
Luo Feng segera menghubunginya. Setelah beberapa saat, di dalam sebuah restoran di kota Aliansi Hong, Luo Feng berbincang dengan Kaisar Mona, seekor rubah yang tampan. Mona, dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Luo Feng gelisah. Bajingan mana yang menyebarkannya? Apakah ini sabotase? Aku terkejut ketika aku mendengarnya juga. Jika itu salah, bajingan ini pasti benar-benar jahat. Mona menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, namun berita yang menyebar tampaknya terlalu nyata, dan bahkan mengirimkan koordinat akurat di alam semesta. Mereka, dan memang ada menara di sana. Berita itu keluar, Yang, kamu mendapatkan harta dari menara di sana, dan banyak prajurit benar-benar pergi, untuk memeriksa koordinat, dan menara di sana. Ini telah menyebar ke seluruh benua Yanji, bahkan beberapa kaisar di Menara Star, dan tempat-tempat lain telah mendengarnya. Mendengar itu, sontak saja ekspresi Luo Feng berubah, menjadi jelek. Koordinat, ini pasti ulah Kaisar Purple Clock, gumam Lu Feng dalam benaknya, dan dia mengamuk di dalam benaknya. Perlu diketahui bahwa, ketika Kaisar Mona mengirim surat, Luo Feng sudah menduga itu terhubung ke Kaisar Jam Ungu. Sekarang setelah dia tahu tentang berita menara itu, terbuka untuk umum, dia hampir bisa memastikan bahwa itu adalah dia. Kesimpulan ini juga didasarkan pada karakter gila, Kaisar Purple Clock. Jam Ungu, aku belum mulai mencarimu, dan kamu sudah mulai mencari masalah. Luo Feng mengutuk dalam dirinya, sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhku. Kamu punya nyali, kamu benar-benar punya nyali, kamu tidak takut, bahwa aku akan membagikan berita, tentang jam kuno kamu. Sebenarnya ketika mereka meninggalkan menara, Purple Clock telah berpikir keras dan mengerti satu hal. Jika manusia tidak punya cara untuk menghadapinya, dia tidak akan membiarkannya. Sangat mungkin manusia akan menyebarkan berita jam kuno, dan karena manusia akan mengipasi api harta karunnya, lebih baik memaksanya keluar lebih awal, membunuhnya, adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jika manusia ingin membunuhnya, dan mendapatkan jam kuno, ia secara alami akan menyebarkan berita itu. Meski begitu, itu berarti ancaman manusia itu, bahkan lebih besar. Sampai-sampai ia berambisi mengambil harta, ia harus dihancurkan lebih awal. Oleh karena itu, Jam Ungu harus melakukan langkah pertama. Ganas, aku ingin menunggu sampai aku menjadi sedikit lebih kuat, sebelum berurusan dengan kamu. Karena kamu sudah mengeluarkan tantangan, maka mari kita lakukan, gumam Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Orang yang baik hati akan diintimidasi, mereka semua berpikir bahwa kepribadianku, yang mudah diganggu. Aku harus mencari kesempatan, untuk membantai dia sepenuhnya. Berperang berulang kali, untuk berurusan dengan prajurit serakah, adalah hal yang sangat bodoh. Hari terbaik untuk menghadapi ini adalah, menjadikannya pertumpahan darah yang sejati, dengan menunjukkan kekuatannya, dan menakuti yang lain. Itu akan membuat mereka semua tahu, betapa kuat dan berbahayanya Yang. Secara alami mereka tidak akan berani berkelahi dengannya, tanpa dendam. Mereka tidak perlu datang mencoba keberuntungan mereka. Setelah semua itu, ada sejumlah kaisar puncak, dengan sejumlah besar kekayaan di alam semesta. Selama mereka cukup kuat, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Mona memandang Luo Feng berkata dengan lembut, Yang, kamu baik-baik saja. Tidak masalah, aku hanya memikirkan masalah yang akan terjadi. Luo Feng tersenyum dingin, sepertinya itu salah satu dari mereka yang dendam padaku. Jangan takut, kamu dapat memanggilku untuk meminta bantuan, kami prajurit manusia tidak semudah itu dipusingkan, Mona berbicara. Jika kamu mendapat teman dari aliansi manusia, kami hanya akan bertarung habis-habisan. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Kamisar Mona, terima kasih sudah memberitahuku. Kalau tidak, aku masih akan lupa, kata Luo Feng. Ah, itu bukan salahmu. Berita ini tersebar di antara ras-ras lain, dan kemudian ke kem manusia. Aku segera datang begitu aku mendengar, kata Kaisar Mona. Luo Feng mengangguk, ini merepotkan, aku akan pergi dulu untuk merenungkan bagaimana menghadapinya. Lanjutkan, Mona memberitahunya, hati-hati, perang wilayah luar memiliki campuran besar ras lain, kamu harus ganas dengan yang serakah, dan membuat mereka takut padamu. Jika kamu lunak pada mereka, lebih banyak dari mereka akan datang. Aku mengerti, ucap Luo Feng mengangguk. Sepertinya, ini sudah waktunya untuk pembantaian. Sementara itu di benua utama Yanji, berita itu nyata, ada beberapa kaisar yang telah membobol menara, dan mencarinya.
Dua robot duduk saling berhadapan. Yang lebih tinggi menekankan, mereka menemukan ruang harta karun kelas G, dan ruangan itu telah hancur, tetapi harta itu sudah diambil. Ruang logam kelas G, otomat yang lebih kecil terkejut, sepertinya benar-benar ada harta karun. Banyak pejuang ras lain di benua utama, telah memeriksa yang melalui banyak rute. Namun, tidak ada yang menemukannya. Yang lebih tinggi berkata dengan suara serak. Saat seseorang menemukan dia, itu akan menjadi pertarungan besar, dan banyak ras lain akan melompat masuk. Paci, yang lebih pendek tersenyum, maukah kamu bergabung dengan mereka? Hahaha, manusia ini lemah. Dia mungkin seorang pejuang yang baru saja menjadi kaisar. Apa haknya dia memiliki harta seperti itu? Aku pasti akan pergi. Kata otomaton yang lebih tinggi. Kita berdua harus bekerja sama, kita juga akan membagi harta menjadi dua. Baiklah, kedua otomat membentuk aliansi mereka. Di benua utama Yanji, para kaisar biasanya sangat bebas, karena kaisar berjuang, hampir tidak pernah mencapai tahap yang fatal. Sekarang berita tentang harta menara telah menyebar, api telah meletus di seluruh benua. Bahkan para prajurit di Menara Star, dan tempat-tempat lain bergegas mendekat. Badai sedang terjadi di benua Yanji. Bahkan para pejabat di sekitarnya, telah diperintahkan untuk memindai dan terus-menerus mencari ras manusia yang aneh adalah mereka tidak dapat menemukannya. Manusia pengecut, manusia tercela, dia pasti takut, meninggalkan perang wilayah luar. Banyak prajurit di benua utama mengutuk. Yang paling khawatir dan cemas adalah Kaisar Jam Ungu. Saat ini di dalam gunung es yang gelap, dia duduk bersila dengan kaki di atas batu beku, matanya berkilau dingin, sambil bergumam, seluruh benua telah digeledah berulang-ulang. Kemana dia pergi, kami tidak dapat menemukannya. Aku sudah memaksakan tangannya, namun dia masih belum mengungkap rahasia jam kuno aku. Sepertinya yang manusia ini memiliki ambisi besar. Dia jelas menduga bahwa aku menyebarkan beritanya. Secara teoritis, dia seharusnya melakukan hal yang sama tentang aku. Namun dia belum berbicara, sepertinya dia sedang menunggu kesempatan untuk membunuhku, dan mengambil harta karunku. Dia harus memiliki jaminan. Kaisar Purple Clock sebenarnya cukup menakutkan bagi Luo Feng. Karena kembali di menara, Luo Feng selamat dengan kecepatan, dan pertahanannya yang menakutkan. Dan dia mampu menyembunyikan energi hidupnya, hampir sepenuhnya sampai dia tersedot ke dalam cincin dunia. Semua hal ini menunjukkan bahwa Luo Feng memiliki beberapa gerakan yang menakutkan. Akankah Purple Clock meremehkan lawan seperti itu? Aku punya hampir 100 miliar permata nila kali ini. Pikirnya, aku lebih baik bersiap dengan baik. Manusia ini benar-benar menyembunyikan dirinya, dan saat dia menunjukkan dirinya sendiri, itu akan menjadi gila. Sementara ini, apakah itu Luo Feng atau Jam Ungu? Mereka berdua sangat jelas, pada kenyataannya bahwa, setelah mereka meninggalkan menara, mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Ketika Purple Clock mengungkapkan berita tentang menara, mereka berdua akan bertarung sampai mati. Sementara itu dalam camp ke-26, Luo Feng berbaring di dalam kolamnya. Puncak gunung memiliki salju putih, namun kolam itu terasa sangat hangat. Kabut memenuhi daerah itu, dan Luo Feng berbaring di sana dengan santai. Benar, sementara seluruh benua Yanji mencarinya, dia berada di dalam camp. Sebenarnya, saat dia mendapatkan harta sebanyak itu, dia dengan cepat menuju perkemahan, karena dia memiliki kesepakatan untuk menjual barang dengan perusahaan virtual jagat maya, dan yang lainnya. Dia secara alami, harus kembali ke pangkalan. Mencari aku, bagaimana mereka menemukan aku ketika aku di pangkalan, gumam Luo Feng berbaring santai di dalam kolam. Tiba-tiba, 3 bayangan terbang. Orang-orang dari perusahaan virtual jagat maya telah datang. Armor perak muncul di tubuhnya dan sayapnya terbuka. Dia terbang keluar dari air, dan menuju ke puncak. Apa kabar? Aku dari perusahaan virtual jagat maya. Pemimpin kelompok itu adalah pria bermata 3 yang tampan dengan jubah emas. Dia ada di sini atas perintah bos. Bos bahkan tidak mengungkapkan status klien, hanya mengatakan kepadanya untuk tidak mengajukan pertanyaan acak. Ini membuat 3 pria level kaisar tahu bahwa klien terhubung ke level tertinggi. Bosnya adalah seorang ksatria, dan merupakan salah satu eselon atas, namun dia bahkan bertindak seperti itu. Aku tahu, Luo Feng mengangguk, melemparkan cincin dunia. Laki-laki bermata 3 menerimanya,
dan memindai dengan energi abadi. Cincin secara bersamaan mengenalinya sebagai pemilik ketika ia melemparkan pemindai. Baik manusia dan mesin memindai secara bersamaan, ia bahkan berkata, karena ini melibatkan sejumlah besar harta, ini mungkin akan memerlukan beberapa saat waktu. Jangan terburu-buru, ucap Luo Feng sambil berdiri di depannya. Sekitar 3 menit kemudian, pemindai selesai dan kaisar juga selesai. Barang sudah lengkap, pria bermata 3 tersenyum pada Luo Feng. Uang itu sudah ditransfer, kami tidak akan mengganggu kamu lebih lanjut. Dia jelas tentang betapa mengejutkan, jumlah kekayaan yang terlibat dalam transaksi ini. Itu melebihi lebih dari 200 miliar elemen campuran, prajurit bersayap perak, dan lapis baja ini, jelas tidak biasa dengannya. Kesepakatan dengan perusahaan adalah yang tercepat. Rute lain jauh lebih sulit. Beberapa dijual kepada orang-orang, sementara beberapa dijual ke toko-toko, dan beberapa untuk pejuang ras lain. Karena kesepakatan sangat besar, banyak prajurit ras lain harus datang ke camp ke-26 secara pribadi, untuk memeriksa barang-barang. Seluruh proses berlangsung hampir 1 bulan sebelum selesai. Hahaha, Luo Feng meregangkan tubuh, dan berbaring di kolam, tersenyum, ini akhirnya berakhir. Kekayaan aku sekarang sekitar 560 miliar elemen campuran. Jumlah yang sangat besar, ini mungkin sedikit bagi para ksatria, tetapi bagi para kaisar, itu sangat kaya. Aku harus memikirkan cara menggunakannya. Apakah aku menggunakannya pada dewa dunia dan lain-lain, atau untuk menguatkan diriku? Atau apakah aku menggunakannya pada tanaman pemakan bintang 1000, dan bentuk kehidupan tanaman lainnya? Atau apakah aku membeli senjata otomat? Setelah aku membelinya, bahkan jika aku tidak menggunakannya, aku bisa menjualnya nanti. Atau haruskah aku memesan penguatan harta, untuk diri aku sendiri dan bentuk-bentuk kehidupan tanaman, namun aku tidak bisa menjualnya kembali, untuk mendapatkan uang? Dia berbaring di kolam dan mempertimbangkan pilihannya. 560 miliar elemen campuran, meninggalkannya di bank adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Yang terbaik adalah memperkuat diri dengan berbagai cara. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.